Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan selamat berakhir pekan di hari Sabtu ini. Bagi yang bekerja ya, bagi yang beban keluarga ya di rumah aja lah. Jangan jadi nambah beban orang tua. Baik, cerita pada siang hari ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Didi MT, yang menceritakan tentang kisah misterius yang pernah ditangani oleh tim SAR di hutan Amerika. Jadi ini bukan cerita dari Indonesia, melainkan dari luar ya, Amerika. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah misterius tim SAR hutan Amerika. Pengalaman seseorang yang bekerja sebagai tim SAR di hutan Amerika. Cerita kali ini gue dapet dari negara lain, dan akan gue terjemahkan dan tulis ulang pakai sudut pandang orang pertama, supaya lebih gampang dimengerti. Cerita ini cukup panjang dan ada 7 part. Gue hanya akan menulis beberapa cerita yang menurut gue ngeri aja, biar nggak kepanjangan. Nama gue James. Gue bekerja sebagai tim SAR hutan Amerika, dan banyak pengalaman yang ingin gue ceritakan di sini. Gue sudah bekerja sebagai tim SAR Amerika sejak beberapa tahun yang lalu. Sepanjang gue bekerja, gue mengalami banyak kejadian yang mungkin bikin kalian merinding. Gue adalah orang yang cukup ahli untuk menemukan orang hilang. Biasanya, mereka yang hilang akan keluar jalur yang telah ditentukan, jatuh dari tebing kecil, atau lupa jalan pulang. Sebagian besar dari mereka yang nyasar mengetahui trik untuk diam di tempat kalian berada, sehingga mereka nggak berkelana terlalu jauh dan gampang untuk ditemukan. Tapi gue pernah punya beberapa kasus yang kejadiannya nggak semudah di atas. Kasus-kasus itu masih mengganggu pikiran gue hingga saat ini, dan gue jadikan motivasi agar gue lebih semangat untuk mencari orang hilang. Kasus pertama adalah seorang anak laki-laki yang hilang saat memetik buah ceri di hutan bersama keluarganya. Dia dan saudara perempuannya hilang pada saat hampir bersamaan. Sebut saja namanya Tom dan Cindy. Orang tua mereka tidak memperhatikan anak-anaknya, hanya selama beberapa detik, dan kedua anaknya sudah pergi keluyuran begitu saja. Saat orang tua mereka tidak dapat menemukan keberadaan anak-anaknya, mereka langsung memanggil bantuan tim SAR. Kami akhirnya sampai di area pencarian, dan Cindy dapat kami temukan dengan cukup cepat. Ketika kami menanyakan di mana keberadaan adik laki-lakinya, Cindy bilang bahwa adiknya pergi bersama manusia beruang. Ia menceritakan bahwa si manusia beruang memberinya buah beri dan memintanya untuk tidak berisik, karena manusia beruang ingin bermain dengan adik laki-lakinya sebentar. Saat terakhir Cindy melihat adiknya, Tom sedang digendong di punggung manusia beruang itu, dan nampaknya dia sangat tenang. Tentu saja, perkiraan pertama kami adalah kasus penculikan. Tapi kami tidak bisa menemukan jejak orang lain di daerah itu. Cindy bersikeras bahwa sesuatu yang membawa adiknya bukanlah manusia normal. Dia berbadan tinggi dan memiliki bulu di sekujur tubuhnya, dan mukanya sangat aneh.
Kami mencari area tersebut selama berminggu-minggu. Kasus ini merupakan salah satu kasus orang hilang terlama yang pernah gue tangani. Tapi kami gak pernah menemukan sama sekali jejak anak hilang tersebut hingga saat ini. Kasus yang kedua adalah seorang perempuan muda bernama Lily yang hiking bersama ibunya dan kakeknya. Menurut keterangan ibunya, Lily memanjat pohon untuk dapat melihat pemandangan hutan yang lebih jelas. Namun, setelah ditunggu beberapa lama, anaknya tidak kunjung turun. Mereka menunggu selama 3 jam di bawah pohon dan mencoba memanggil nama Lily sebelum mereka meminta bantuan tim SAR. Lagi-lagi tim SAR dibingungkan dengan keadaan ini. Kami mencari ke seluruh area, tapi tidak dapat menemukan jejak perempuan muda itu. Gue nggak tahu apa yang terjadi karena ibu bahkan kakeknya tidak ada yang melihat Lily turun dari pohon. Dan Lily juga tidak pernah kami ketemukan. Kejadian lainnya yaitu pada saat kami menerima laporan untuk menemukan pendaki yang belum juga pulang ke rumah dari trip pendakian solonya. Kami harus melakukan pendakian sulit untuk menemukan pendaki yang hilang itu. Tepat di lokasi dugaan awal, kami menemukan korban terperangkap di celah jurang kecil dengan kaki yang patah. Ya, sangat tidak enak untuk dilihat. Dia sudah terperangkap di sana selama 2 hari dan kakinya jelas sudah terinfeksi busuk. Kami akhirnya berhasil mengevakuasi menggunakan helikopter. Gue bahkan mendengar cerita dari salah satu perawat bahwa korban sama sekali nggak bisa ditenangkan. Korban itu cerita bahwa dia baik-baik saja ketika mendaki. Saat berada di puncak, dia melihat sudah ada seseorang yang berada di sana. Dia mendeskripsikan pria yang dilihatnya tidak membawa perlengkapan pendakian sama sekali dan hanya memakai parka dan celana ski. Korban mencoba mendekatinya. Saat pria itu membalikkan badannya, ternyata pria itu tidak memiliki wajah alias rata. Korban ketakutan sehingga berusaha untuk turun gunung secepat mungkin. Saat itulah dia terpeleset dan terperosok ke dalam jurang. Dia bilang bahwa dia bisa mendengar suara langkah kaki pria itu turun dari gunung, disertai teriakan sayup-sayupnya yang mengerikan sepanjang malam. Salah satu kejadian paling seram yang pernah gue alami yaitu pada saat gue mencari gadis muda yang terpisah dari rombongan hikingnya. Kami mencarinya sampai larut malam karena anjing pelacak berhasil mencium baunya. Saat kami menemukan gadis itu, dia sedang meringkuk di bawah batang pohon yang sudah lapuk. Dia kehilangan sepatu dan tas ranselnya. Jelas sekali dia dalam kondisi syok. Namun yang terpenting dia tidak terluka sama sekali, sehingga dia bisa berjalan diiringi kami menuju ke markas. Sepanjang perjalanan menuju markas, gadis itu terus-menerus melihat ke belakang dan bertanya, "Kenapa lelaki berbadan besar dengan mata hitam itu mengikuti kita?" Padahal kami sama sekali tidak melihat apa-apa dan menganggapnya sebagai gejala syok dan halusinasi. Tapi saat kami semakin mendekati markas, gadis itu semakin gelisah. Dia meminta gue untuk menyuruh lelaki yang mengikuti kami berhenti dan
berhenti untuk menunjukkan wajah anehnya kepadanya. Hingga suatu ketika, gadis itu berhenti berjalan dan berbalik sambil berteriak ke hutan. "Berhenti menggangguku, aku tidak mau ikut kamu." Lalu dia lanjut berteriak, "Aku juga tidak akan menyerahkan mereka padamu." Akhirnya kami berhasil untuk membuat gadis itu meneruskan perjalanan. Tapi kami mulai mendengar ada suara-suara aneh yang berasal dari sekeliling. Suaranya seperti suara orang batuk, tapi lebih berirama dan berat, hampir seperti suara serangga. Gue nggak tahu gimana mendeskripsikannya, tapi yang kami rasakan yaitu saat kami mendekati area markas, gadis itu tiba-tiba berpaling ke gue, memegang kedua pundak gue dan dengan matanya yang melotot berbisik, "Dia menyuruhmu untuk berjalan lebih cepat. Dia tidak suka melihat bekas luka di lehermu." Gue memang punya bekas luka kecil di leher, tapi seharusnya kan tertutup oleh keras seragam yang gue pakai. Dan gue nggak ngerti bagaimana bisa gadis ini bisa melihat bekas luka gue yang susah untuk dilihat. Setelah gadis itu selesai berbicara, gue mendengar ada suara batuk tepat di kuping gue. Gue hampir melompat karena ketakutan. Gue buru-buru untuk mengantar gadis itu ke markas dan berusaha untuk tetap tenang tanpa melihat ketakutan. Cerita berikutnya mungkin adalah cerita teraneh yang gue punya. Gue nggak yakin apa tim SAR di daerah lain juga mengalaminya. Di dalam tim gue sendiri, hal ini merupakan sesuatu yang sering kami temui, namun tabu untuk dibicarakan. Kalian bisa coba bertanya kepada tim SAR yang lain. Tapi walaupun mereka tahu tentang hal yang kalian tanyakan, gue yakin bahwa mereka akan pura-pura tidak tahu. Atasan gue sendiri menyuruh kami untuk tidak membicarakannya. Dan pada tahap ini kami sudah terbiasa, sehingga jika kami menemukannya, sudah tidak terasa aneh lagi. Hal yang gue maksud di atas adalah saat kami sedang berkelana sejauh 50 km di kedalaman hutan belantara, terkadang kami menemukan tangga. Tangga tersebut seperti tangga di rumah pada umumnya, tapi ditemukan di dalam hutan. Saat pertama kali melihatnya, gue bertanya kepada senior, dan dia bilang hal itu normal, jangan diambil pusing. Ketika gue mau mengecek tangga itu, rekan-rekan gue bilang dengan nada prihatin dan untuk jangan pernah mendekatinya jika gue menemukannya sendiri. Kalau gue jelaskan dengan singkat, tangga yang gue temui bentuk dan modelnya itu macem-macem, tergantung kondisinya. Terkadang ada yang berupa reruntuhan, dan terkadang ada yang terlihat masih baru. Gue pernah menemukan tangga yang bentuknya spiral seperti mercusuar. Tangga-tangga itu tidak selesai sampai di atas, tapi terkadang ada tangga yang dibuat lebih tinggi dari tangga lain. Seperti yang gue bilang, tangga itu seperti tangga normal di rumah kalian yang dipotong dan diletakkan di tengah hutan. Gue nggak tahu siapa yang membuatnya atau dari mana asalnya dan untuk apa. Tapi sampai sekarang, walaupun gue sering melihat tangga di tengah hutan, gue udah terbiasa dan mengajukannya lah. Banyak yang bertanya tentang tangga misterius di tengah hutan itu. Dan kebetulan kolega gue punya pengalaman yang terkait dengan langsung tangga itu.
Sebut saja namanya Tony. Sudah bekerja di tim SAR selama 7 tahun. Dia mulai bekerja saat itu masih kuliah. Dan dia pernah memiliki pengalaman aneh saat menemukan tangga di hutan. Pelatih Tony sendiri di tim SAR selalu bilang, jangan pernah mendekati atau menyentuh ataupun menaiki tangga yang ditemui di dalam hutan. Tahun-tahun pertama dia hanya menuruti perintah dari pelatihnya itu. Namun, namanya manusia. Lama-lama rasa penasarannya mulai muncul. Saat itu dia bertugas untuk mencari anak perempuan yang hilang dengan anjing pelacak yang dapat mendeteksi bau anak itu. Tony sendiri berjalan agak jauh di belakang timnya saat dia menemukan sebuah tangga di sisi kirinya. Tangga yang ia temukan seperti tangga di rumah baru karena karpet tangganya masih berwarna putih bersih. Tony bilang saat dia mendekati tangga itu, dia tidak merasakan atau mendengar hal aneh apapun. Dia menyangka akan ada sesuatu yang terjadi jika dia mencoba mendekati tangga itu, seperti kuping berdarah atau langsung pingsan. Namun nyatanya saat mendekati tangga itu dia tidak merasakan apa-apa. Satu hal yang dia pikir aneh, tidak ada satupun batang pohon atau daun gugur, debu ataupun serangga yang menutupi jalan anak tangga itu. Tony pun mulai menyentuh tangga di depannya, dan dia tidak merasakan hal yang spesial. Setelah memastikan walkie-talkie-nya menyala, dia mulai menaiki anak tangga dengan ragu. Dia merasa amat sangat tidak nyaman karena stigma negatif dari cerita pelatihnya. Dia lalu melanjutkan langkahnya menuju ke atas. Semakin lama dia berdiri di tangga itu, semakin takut perasaannya. Saat pikiran negatifnya berkecamuk, dia baru tersadar bahwa sekitarnya menjadi sangat sunyi. Dia tidak lagi mendengar suara hutan, bahkan bunyi nafasnya sendiri. Tony lalu bergegas turun dari tangga itu dan bergabung ke timnya untuk melanjutkan pencarian. Dia tidak menceritakan kejadian barusan kepada siapapun. Tapi anehnya, pelatih Tony yang menunggu di markas setelah pencarian usai langsung memojokkan Tony. Muka pelatihnya seperti sedang meredam amarah dan melabrak Tony. "Kamu naik ke anak tangga itu kan?" Tony lalu bertanya, bagaimana dia bisa tahu. Namun pelatihnya hanya menggelengkan kepala dan bilang, "Karena kita tidak menemukan anak perempuan yang hilang itu. Anjing pelacak kehilangan jejak baunya begitu saja." Tony lalu bertanya, apa hubungannya tangga dengan anak perempuan yang hilang? Namun pelatih tidak menjawab dan kembali bertanya, "Berapa lama kamu berada di anak tangga itu?" "Mungkin tidak lebih dari 1 menit, Pak," jawab Tony. Pelatihnya lalu memberi Tony tatapan sadis dan bilang, "Sekali lagi kamu menaiki tangga yang kamu temukan di hutan, kamu saya pecat." Lalu ia berpaling pergi. Kasus anak hilang merupakan hal yang paling menyedihkan. Bagaimanapun keadaan dan kondisinya tidak pernah mudah untuk menemukan mereka. Kami sangat amat takut jika menemukan mereka dalam kondisi tak bernyawa. Banyak sekali kisah anak hilang yang ditemukan di tempat yang tak semestinya atau tempat yang mustahil untuk dijangkau. Gue akan menceritakan kasus janggal anak hilang yang gue saksikan dengan mata kepala gue sendiri. Seorang ibu bernama Annie bersama 3 orang anaknya pergi berpiknik di area taman hutan di dekat danau kecil.
Anak-anaknya umur 6, 5, dan 3 tahun. Menurut Annie, dia tidak pernah melepaskan pantauannya dari anak-anaknya saat itu. Dan dia juga tidak melihat seorang pun di daerah itu selain mereka berempat. Setelah berpiknik, Annie kemudian merapikan barang-barang mereka dan pulang menuju tempat parkir mobil. Danau kecil tempat Annie berpiknik hanya terletak 3 kilometer dari parkiran, dengan jalan setapak yang sangat jelas. Sangat amat mustahil bagi seseorang untuk nyasar dan keluar dari trek jalur menuju tempat parkir, kecuali kalian sengaja tidak mengikuti jalan setapak seperti orang bodoh. Anak-anak Annie berjalan di depannya. Saat Annie mendengar suara seseorang seperti mendekati di belakangnya, dia langsung membalikkan badannya. Tapi ternyata tidak ada siapapun. Dalam waktu 4 detik, ketika dia membalikkan badan, anak laki-lakinya yang berumur 5 tahun sudah lenyap. Annie sendiri berpikir, mungkin anaknya keluar jalur untuk buang air kecil. Dan dia menanyakan ke anak-anaknya yang lain kemana perginya saudara laki-laki mereka. Annie kaget. Kedua anaknya menjelaskan, ada laki-laki besar berwajah menakutkan keluar dari hutan, dan dia langsung menggandeng Mike lalu pergi menuju hutan. Anehnya kedua anak Annie tidak merasa sedih sama sekali. Mereka seperti orang yang diberi obat penenang atau obat bius. Annie panik dong dan mulai berteriak memanggil nama Mike. Dan pada satu waktu, dia berpikir mendengar Mike menjawab panggilannya. Tentu saja Annie tidak bisa berlari ke tengah hutan secara membabi buta meninggalkan kedua anaknya. Jadi dia memutuskan untuk memanggil polisi dan mengirimkan tim SAR untuk mencari Mike. Selama pencarian sejauh beberapa kilometer, kami tidak menemukan jejak Mike. Bahkan anjing pelacak tidak dapat mendeteksi baunya. Kami bahkan tidak menemukan sobekan baju atau ranting-ranting patah yang membuktikan ada anak kecil yang lewat melintasi hutan ini. Tentu saja kami sempat curiga kepada Annie, tapi terlihat sangat jelas dari wajahnya bahwa dia sangat terpukul atas kehilangan anak laki-lakinya itu. Kami mencari Mike selama berminggu-minggu dengan banyak sukarelawan yang membantu. Tapi pada akhirnya pencarian harus dihentikan. Namun sukarelawan tetap berusaha mencari. Suatu hari kami mendapatkan panggilan radio bahwa ada jasad yang baru ditemukan dan butuh untuk dievakuasi. Mereka menyebutkan bahwa lokasinya, dan kami semua berharap bahwa jasad yang ditemukan bukan Mike, melainkan anak hilang lainnya. Kami semua langsung menuju lokasi penemuan jasad itu, sekitar 25 km dari lokasi hilangnya Mike. Seorang sukarelawan yang mencari Mike kebetulan berada di daerah itu, karena dia berusaha untuk mencari tempat-tempat yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Dia mencari ke dasar lereng tinggi berbatu. Saat menengok ke atas di tengah lereng, dia melihat sesuatu. Dia memastikan dengan teropongnya, dan benar saja, dia melihat ada jasad anak kecil yang nyangkut di celah batu. Dia mengenali warna baju yang dikenakan terakhir kali saat Mike menghilang.
Yap, yang kami evakuasi adalah jasadnya Mike. Butuh waktu hampir 1 jam bagi kami untuk menurunkan tubuh Mike. Dan kami semua tidak ada yang percaya dengan apa yang kami lihat. Tidak hanya ditemukan 25 km dari lokasi menghilang, Mike tidak mungkin bisa memanjat lereng berbatu terjal. Karena untuk kami yang memakai peralatan memanjat saja sangat sulit. Apalagi anak umur 5 tahun tidak mungkin bisa memanjat ke atas sana sendirian. Gue sangat yakin. Tidak hanya itu, tubuh Mike tidak memiliki goresan sama sekali. Sepatunya hilang, tapi kakinya tidak terluka, bahkan tidak kotor. Jadi tubuhnya bukan dibawa oleh binatang buas ke atas sana. Dan dari yang kami lihat, Mike belum meninggal terlalu lama. Saat ditemukan, Mike sudah menghilang selama 1 bulan. Dilihat dari kondisi jasadnya, Mike meninggal hanya sehari atau 2 hari yang lalu. Semuanya terlihat janggal dan kami mendapatkan informasi bahwa Mike meninggal karena terkena paparan udara dingin. Dia meninggal sendirian, mungkin saat malam. 2 hari sebelum ditemukan, tidak ada tersangka dan tidak ada jawaban dari kasus ini. Kami pernah mendapatkan laporan dari seorang perempuan parubaya yang pingsan di jalur pendakian dan butuh digotong turun ke area utama. Kami mendaki menuju lokasi dan sesampainya di sana, suami perempuan itu bercerita bahwa dia berjalan agak jauh di depan istrinya untuk mencari sesuatu. Lalu tiba-tiba dia mendengar istrinya berteriak. Dia berlari berputar arah dan menemukan istrinya sudah terkapar di atas tanah. Kami menaikkan perempuan itu ke atas tandu dan membopongnya ke markas. Saat tersadar, perempuan itu kembali berteriak histeris. Kami mencoba menenangkannya dan bertanya apa yang terjadi. Perempuan itu bercerita saat sedang menunggu suaminya yang sedang mencari sesuatu. Dia mendengar ada suara aneh. Suaranya seperti kucing, tapi terdengar tidak biasa. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana keanehannya. Perempuan itu sendiri mencoba mencari asal suara itu untuk mendengar lebih jelas. Saat mendengar semakin jelas, dia baru sadar keanehan dari suara itu. Suara yang didengarnya bukanlah suara kucing, tapi suara seseorang yang menyebut kata meong berulang-ulang. Meong, meong, meong. Perempuan itu yakin suara tersebut bukanlah meongan kucing, tapi lebih mirip meongan manusia yang berdengung. Perempuan itu pikir ada masalah dengan kupingnya. Namun saat mencoba mendengarkan dengan seksama dan lebih fokus, dia tetap mendengar suara meong mendengung yang sama. Suaranya semakin mendekat, tapi perempuan itu tidak tahu dari mana asal suaranya. Hal terakhir yang ia ingat adalah saat dia melihat ada sesosok bayangan yang keluar dari balik pohon sebelum perempuan itu jatuh pingsan. Sekarang jelas gue agak bingung. Buat apa seorang pria berkeliaran di dalam hutan dan berteriak meong-meong ke orang-orang? Jadi saat perempuan itu selesai bercerita, gue minta ke atasan gue untuk menginspeksi area itu. Siapa tahu gue menemukan sesuatu. Gue mengambil walkie-talkie dan kembali ke lokasi di mana tempat perempuan itu pingsan. Setelah mencari daerah sekitar, gue nggak menemukan siapapun dan memutuskan untuk kembali saja ke markas.
melanjutkan inspeksi esok harinya. Pada saat itu matahari sudah mulai tenggelam, dan gue nggak berniat untuk berkeliaran sendirian di tengah hutan pada malam hari. Saat perjalanan pulang ke markas, gue mulai mendengar ada suara dari kejauhan. Gue berhenti dan berteriak kepada siapapun yang mengeluarkan suara itu agar keluar dari hutan dan menghadap ke gue. Suaranya tidak semakin mendekat atau bertambah kencang, tapi suaranya persis seperti seseorang yang berucap meong dengan nada yang monoton. Gue penasaran dong. Langsung aja gue mencoba mencari asal suara itu, tapi gue tidak bisa menemukan sumbernya. Suara itu seperti datang dari berbagai arah. Pada akhirnya suara itu hilang dan gue sampai di markas. Dan gue gak pernah lagi menerima laporan suara mengeong itu lagi. Tapi gue akui, pengalaman itu sangatlah aneh dan menyeramkan. Dan ada satu kejadian yang membuat gue mempertimbangkan untuk melanjutkan atau tidak pekerjaan sebagai tim SAR. Gue sebenarnya agak kurang nyaman untuk mengingatnya, tapi ya gue akan berusaha menceritakan sebisa mungkin untuk kalian semua. Kejadian ini berlangsung pada akhir musim semi. Seperti biasanya, gue mendapatkan panggilan untuk menemukan anak hilang. Anak perempuan berusia 4 tahun berkeliaran sendirian dari tempat camping keluarganya, dan dia telah hilang selama 2 jam. Orang tua anak itu terlihat sangat sedih dan berkata, "Anak kami tidak mungkin berkeliaran sendirian karena dia sangat penurut. Saat kami suruh untuk diam di tempat, dia tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya." Kami menenangkan kedua orang tua anak itu dan meyakinkan mereka bahwa kami akan melakukan pencarian semaksimal mungkin. Tim SAR berpencar untuk mencari anak itu. Gue dipasangkan dengan salah satu teman dekat gue. Kami berdua ngobrol seperti biasa sambil mencari jejak anak perempuan itu. Kami menelusuri hutan selama 2 jam lamanya, mencari di tempat-tempat yang memungkinkan kami untuk menemukannya. Kami berdua sampai di satu lembah kecil ketika satu hal membuat kami berhenti berjalan secara bersamaan. Kami diam di tempat yang saling memandang satu sama lain. Ada sensasi di mana kami merasakan tekanan, seperti di dalam kabin pesawat yang sedang mendarat. Kuping gue terasa pegang, dan gue seperti jatuh dari ketinggian beberapa meter. Gue mulai bertanya ke teman gue apa dia merasakan hal yang sama. Tapi sebelum gue sempat menanyakan, kami mendengar ada suara terbising yang pernah gue dengar sepanjang hidup gue. Bunyi itu seperti bunyi kereta api yang lewat. Namun suaranya datang dari berbagai arah, termasuk dari atas dan bawah kami. Teman gue meneriakkan sesuatu ke gue, tapi gue nggak bisa mendengar apa yang dia bilang. Ketakutan dong. Akhirnya kami mencoba untuk mencari sumber bunyi, tapi kami berdua tidak menemukan apapun. Tentu saja, hal yang terlintas di pikiran gue pertama kali adalah bunyi tanah longsor. Tapi kami tidak berada di dekat tebing, dan kalaupun kami berdiri di dekat tebing, pasti longsoran tanah sudah menimpa kami sedari tadi. Bunyinya berlangsung terus-menerus, dan kami mencoba berkomunikasi dengan berteriak ke satu sama lain. Tapi walaupun kami berdiri bersebelahan, gue gak bisa mendengar teriakan partner gue, kecuali suara bising itu. Lalu kemudian bunyi tersebut berhenti begitu saja, seperti ada seseorang yang memencet tombol off. Dan
Kami berdua diam di tempat selama beberapa detik, dan perlahan suara hutan kembali muncul. Temen gue bertanya, "Apa yang baru saja terjadi?" Tapi gue hanya bisa mengangkat bahu, tanda tidak tahu, dan kami saling memandang beberapa detik dalam sunyi. Gue mencoba mengontak tim yang lain melalui walkie-talkie dan bertanya, apa mereka mendengar bunyi yang sama. Tapi mereka semua tidak ada yang mendengar. Padahal kami berada di jarak yang tidak terlalu jauh antar tim, dan masih bisa mendengar teriakan tim lain. Gue dan teman gue akhirnya mencoba mengacuhkan kejadian barusan dan melanjutkan perjalanan. 1 jam kemudian kami saling mengkonfirmasi melalui walkie-talkie, dan tidak ada yang berhasil menemukan anak perempuan itu. Biasanya kami tidak akan melanjutkan pencarian saat kondisi mulai gelap. Tapi karena kami tidak menemukan sama sekali jejak anak itu, beberapa tim termasuk gue dan teman gue memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Kami mencoba untuk tetap dekat dengan tim lain dan berteriak satu sama lain setiap 5 menit sekali untuk memastikan. Pada titik ini gue sangat berharap kami dapat menemukan anak perempuan itu, karena membayangkan anak kecil tersesat sendirian di hutan sangat gelap itu sangat membuat gue gelisah. Kami sama sekali tidak menemukan jejaknya ataupun mendengar suaranya. Dan menjelang tengah malam, akhirnya kami memutuskan untuk kembali saja ke markas. Kami sudah sampai setengah jalan saat teman gue tiba-tiba berhenti dan menyenter ke kanan kami, ke arah tumpukan daun kering dan batang pohon yang sudah lapuk. Gue bertanya ke teman gue, apa dia mendengar suara, tapi dia berkata, "Shh, diam. Coba dengar baik-baik." Gue menuruti perintahnya, dan dari kejauhan gue mendengar sayup-sayup suara anak kecil menangis. Kami berdua memanggil nama anak hilang itu dan mencoba mendengar jawaban darinya. Namun kami hanya mendengar suara tangisnya saja. Kami mendengar tangisan tersebut dari arah tumpukan batang pohon yang lapuk. Kami mengelilingi area tersebut sambil memanggil namanya. Semakin kami mendekati ke arah suara tangisan, gue mulai memiliki perasaan yang gak enak. Dan gue bilang ke teman gue kalau ada sesuatu yang gak beres di sini. Dia bilang kalau dia memiliki perasaan yang sama. Tapi kami gak bisa memastikan apa perasaan aneh itu. Kami berdua berhenti berjalan dan tetap memanggil nama anak itu. Pada saat yang sama, kami baru tersadar bahwa tangisan itu menggunakan irama yang sama dan berulang. Pertama adalah suara isakan tangis, lalu ratapan, kemudian tangisan terseduh-seduh, dan kembali ke awal isakan kecil. Iramanya persis berulang seperti itu setiap waktu, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun kami berdua langsung kabur berlari. Ini pertama kalinya gue kehilangan kendali dan ketakutan seperti itu. Namun, sesuatu yang kami dengar barusan sangatlah ganjil, dan kami berdua tidak ingin berada berlama-lama di sana. Waktu kami berdua sampai di markas, kami bertanya ke semua orang apa mereka mendengar suara tangis aneh. Tapi semua orang terlihat bingung dan tidak mengerti apa yang sedang kami bicarakan. Kejadian itu membuat gue ketakutan setengah mati, dan anak perempuan itu tidak pernah kami temukan. Dan kami sama sekali tidak pernah menemukan jejaknya. Salah satu teman gue pernah cerita kejadian saat dia sedang melakukan patroli, karena ada beberapa laporan orang yang melihat singa gunung.
Salah satu tugas kami adalah mencari area di mana hewan ini pernah terlihat, sehingga kami dapat memperingatkan orang-orang untuk tidak mendekati area dan menutup jalan setapak itu. Teman gue sedang berpatroli sendirian saat senja tiba di hutan belantara, dan dari kejauhan dia mendengar ada suara perempuan berteriak. Sekarang sebagian besar dari kalian pasti tahu kalau suara auman singa gunung seperti suara perempuan berteriak ketakutan. Suaranya membuat gelisah, tapi masih dia anggap normal. Temen gue mencoba mengabarkan melalui walkie-talkie bahwa dia mendengar suara auman singa gunung dan mencoba mendekati suara itu agar mengetahui teritori kekuasaan singa gunung itu. Dia mendengar auman singa beberapa kali dari tempat yang sama, dan dia dapat menyimpulkan area kekuasaan singa gunung itu. Saat dia memutuskan untuk kembali ke markas, dia mendengar suara auman lain, tapi kali ini berada beberapa meter dari tempatnya berada. Tentu saja dia ketakutan dan mencoba untuk turun gunung secepat mungkin, karena hal terakhir yang dia inginkan adalah berhadapan dengan siapa dan dengan singa gunung dan diterkam sampai mati. Saat dia berada di trek dan mulai kembali ke markas, suara auman tersebut mengikutinya. Dia yang tadinya hanya jalan cepat kini mulai berlari. Saat dia berada 15 km dari markas, akhirnya auman itu berhenti, dan dia membalikkan badannya, melihat apa ada singa gunung yang mengikutinya. Pada saat itu hari mulai berganti malam, tapi dia bilang dari kejauhan dia bisa melihat siluet seorang manusia tepat di belokan trek. Teman gue memperingatkan orang itu bahwa trek ini ditutup dan menyuruhnya kembali ke bawah. Tapi pria itu hanya diam dan berdiri. Teman gue kembali melanjutkan perjalanan turun. Saat dia mulai berjalan 10 meter, teman gue mendeskripsikan pria itu mengambil langkah sangat panjang yang mustahil dilakukan oleh manusia, menuju ke arahnya sambil mengeluarkan teriakan seperti auman singa atau teriakan perempuan yang sedari tadi ia dengar. Tanpa basa-basi, teman gue langsung balik badan dan lari menuju markas secepat mungkin. Saat hampir sampai di bawah, teriakan itu berhenti mengikutinya dan kembali ke dalam hutan. Teman gue tidak menceritakan hal itu kepada rekan-rekannya, dan hanya bilang bahwa jalur tersebut harus ditutup sementara karena ada singa gunung di daerah itu. Selesai. Baik, itulah kisah panjang dari seorang yang bekerja sebagai tim SAR di daerah Amerika ya. Ya sebenarnya meskipun di Indonesia mungkin ada ya kisah-kisah seperti itu dari tim SAR, cuman jarang ada yang mempublis gitu. Oke, terima kasih kepada treat horornya Mas Tim Kue atau DDMT yang sudah mengizinkan treatnya untuk saya bacakan. Dan bagi kalian yang mungkin nantinya ingin bercita-cita ya menjadi tim SAR, ya mungkin ada salah satu yang dari cerita ini yang harus kalian hadapi. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Selamat siang dan selamat berlibur.